Oke. Kita lanjut ya, maaf ada kesalahan teknis tadi, tiba-tiba recordingnya stop. Karena nanti di setiap pertemuan teorema itu akan diupload di YouTube. Harapannya teman-teman yang mungkin berhalangan bisa mengikuti teorema di lain waktu, begitu teman-teman. Oke, tadi kita membicarakan mengenai himpunan semesta, himpunan bagian, dan komplement. Itu ya. Kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa di sini ditulis sebagai dinotasikan PA seperti ini dengan koleksi semua himpunan bagian dari A. Himpunan bagian A mungkin memiliki suatu himpunan memiliki beberapa himpunan. Nah, koleksi dari semua himpunan bagian itu disebut sebagai himpunan kuasa. Contohnya di sini kita punya himpunan A yang memiliki anggota 1 dan 2. Maka himpunan kuasa dari A kita tulis koleksinya itu PA gitu ya. Nah, kalau di daftar itu himpunan bagiannya itu bisa himpunan kosong, satu, himpunan kosong, kemudian himpunan yang memiliki anggota 1, himpunan yang memiliki anggota 2, dan juga himpunan yang memiliki anggota 1 dan 2. Nah, banyaknya anggota himpunan kuasa di sini adalah 4. Nah, 4 ini diperoleh dari mana? 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Jadi, eh, banyaknya anggota dari himpunan kuasa ini bisa dicari dari 2 pangkat N, di mana N ini merupakan banyaknya anggota dari himpunan tersebut, teman-teman. Selanjutnya, di sini himpunannya himpunan B punya anggota A, B, C. Nah, himpunan kuasa dari himpunan B tersebut terdaftar seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jumlah anggotanya seperti yang saya katakan tadi, yaitu karena di sini eh, banyaknya anggota B di sini itu adalah 3, maka kuasanya adalah 2 pangkat 3 gitu. Jadi, secara umum untuk suatu himpunan yang terdiri dari N anggota bisa dituliskan atau bisa dicari anggota koleksi himpunan itu dengan 2 pangkat N, di mana N itu adalah anggota dari himpunan tersebut. Sampai di sini aman, teman-teman? Aman. Oke, saya lanjut ya. Ibu, maaf Boleh? izin bertanya, kalau Boleh. untuk membedakan himpunan bagian sejati sama himpunan sejati itu gimana, Bu? Soalnya kadang suka kebalik gitu. Himpunan Himpunan sejati dengan himpunan. bagian sama himpunan bagiannya. Oke, ini ya. Himpunan bagian gini. Himpunan bagian sejati. Gini ya, Mbak ya. Iya, Bu. Nah, himpunan bagian tadi kan misalkan A himpunan bagian dari B. Kemudian himpunan sejati bisa kita tuliskan seperti ini. Ini tadi punya syarat bahwa A itu tidak sama dengan B. Ini ya. Jadi misalkan A itu anggotanya itu 1, 2, 3. Kemudian B itu sama dengan 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, A ini merupakan himpunan bagian sejati dari B. Kenapa? Karena tidak semua anggota A itu merupakan anggota B. Gitu, Mbak. Maksudnya ini tadi dengan Mbak siapa yang bertanya? Alia Hamidah, Ibu. Mbak Alia Hamidah dari Sistem Informasi. Iya, Oke, jadi seperti itu ya beda. Kalau himpunan bagian itu berarti dia bisa jadi anggotanya itu sama gitu. Himpunan bagian itu
Belum tentu himpunan bagian sejati. Tapi himpunan bagian sejati itu tentunya himpunan bagian. Karena di himpunan bagian sejati itu punya syarat A tidak sama dengan B. Gitu, Mbak. Sampai di sini aman? Iya Bu, aman Bu. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Kita lanjut tadi himpunan Permisi kuasa. Bu, saya mau tanya sebentar. Boleh. Saya mau tanya, apa arti kata lain dari himpunan kuasa, Bu? Apa apa kata lain dari himpunan kuasa? Iya, Bu. Koleksi. Koleksi himpunan bagian, Mas. Oh, koleksi himpunan bagian. Iya. Selain itu ada lagi atau itu aja? Mungkin ada lagi ya, tapi sepengetahuan saya koleksi himpunan bagian. Oh iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah masuk ke operasi himpunan, teman-teman. Ternyata himpunan juga bisa punya operasi ya. Kalau himpunan bilangan itu kan sudah teman-teman ketahui ya. Mungkin operasi himpunan juga sudah dipelajari di waktu teman-teman atau kita SMA. Nah, pertama, operasi himpunan ini kita punya operasi gabungan atau union. Union itu gimana? Berarti kita minimal punya dua himpunan. Di sini himpunan A dan himpunan B. Kemudian himpunan tersebut digabungkan. Himpunan A, union himpunan B. Himpunan yang anggotanya milik A atau milik B atau keduanya. Jadi digabung. Kalau digambarkan dalam diagram Venn bentuknya seperti ini. Nah, di sini itu ada semesta harusnya. Gitu. Selanjutnya, nanti saya kasih contoh ya untuk bagaimana contoh himpunan gabungan itu. Kemudian kalau irisan di sini simbolnya seperti ini. Intersection ya, kalau irisan itu di mana himpunan yang anggotanya itu miliknya A dan miliknya B. Jadi eh, bukan kalau gabungan kan bisa milik A atau milik B atau keduanya. Tapi kalau irisan itu harus anggota dari kedua himpunan itu. Makanya di sini istilahnya itu dan. Kalau yang gabungan itu atau. Apabila di sini ada note, apabila A intersection B atau irisan B himpunan kosong, maka A dan B itu saling asing atau disjoin. Gitu. Nah, ini yang disjoin ini contohnya seperti ini, saling asing. Dia tidak ada irisannya, teman-teman. Atau irisannya itu himpunan kosong. Begitu. Kemudian kita beralih ke operasi himpunan selisih. Selisih himpunan A terhadap himpunan B ditulis seperti ini. Kemudian himpunan elemen-elemen di A yang tidak termuat di B. Jadi, misalkan selisih A dengan selisih B itu maksudnya semua anggota A yang tidak termuat di B. Nah, dapat digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Nah, selisih simetris. Nah, selisih simetris itu maksudnya gimana? Selisih simetris itu gabungan dari selisih A terhadap B dan selisih B dengan A. Atau jika ditulis dalam formula seperti ini. Gabungan antara selisih A dengan B dan selisih B dengan A. Di sini selisih A dengan B itu tidak sama ya teman-teman dengan selisih B dengan A. Nah, ini tidak sama. Oke. Nah, selanjutnya komplement. Komplement itu berarti jika komplement himpunan A, maka anggotanya adalah yang tidak termuat di himpunan A. Jika digambarkan dalam diagram Venn bisa seperti ini. Jadi di luar himpunan A. Nah, contohnya ini. Kita masuk ke contoh. Di sini kita punya himpunan semesta.
Himpunan semestanya itu adalah himpunan bilangan asli 1 sampai dengan 20. Berarti 1 dan 20-nya ikut atau enggak ini teman-teman? Masuk dalam himpunan S enggak di sini? 1 dan 20. Masuk. Masuk ya, oke. Nah, di sini 1 dan 20 ini masuk dalam anggota. Maka S itu kalau kita daftar, anggotanya 1, 2, sampai 20 gitu ya mungkin. Nah, kemudian himpunan A di sini adalah 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian himpunan B 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Di sini yang pertama adalah union, operasi himpunan, gabungan himpunan. Berarti anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B. Maka jadilah union A dan B di sini. Kemudian kalau irisan A irisan B, maka anggota himpunan A yang juga menjadi anggota di himpunan B itu apa saja? Oh, ada 5. 5 di sini ada, di sini juga ada. 6 tidak ada, maka 7 ada, 7 ada, 8, 8, dan 10. Jadi intersection-nya atau irisannya itu adalah 5, 7, 8, dan 10. Kemudian kalau selisih di sini adalah anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Jadi yang merupakan anggota A bukan anggota B di sini adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 9. Nah, kebalikannya kalau anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A itu apa saja? 11, 12, dan 13. Kemudian A komplement B itu merupakan anggota himpunan semesta, yaitu bilangan asli 1 sampai 20, yang bukan merupakan anggota himpunan A. Karena kan A komplement, maka bisa terdaftar seperti ini. Kemudian B, komplement B berarti anggota himpunan semesta S yang bukan merupakan anggota himpunan B. Gitu. Nah, kalau ini, tadi istilahnya apa teman-teman? Selisih simetris. Selisih simetris itu adalah gabungan antara selisih AB dan selisih BA. Itu akan menjadi selisih simetris. Begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau kita latihan soal? Saya stop share dulu. Aman. Lanjut. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita mengenai hukum atau sifat-sifat operasi himpunan. Pertama, sifat atau hukumnya ada namanya identitas, teman-teman. Identitas itu di sini di union dari himpunan A dengan himpunan S. Himpunan A dengan himpunan Maaf, S. Bu, boleh Ya, izin tanya, Bu? boleh. Sama tadi saya dijawab. Itu kalau selisih simetris, kalau 3 himpunan itu rumusnya sama nggak, Bu, ya? Itu Sama. kan baru dua sama ya? Jadi Sama. Nanti tinggal minus digabung aja. digabung, minus digabung gitu ya? Iya, betul. Oke, gitu ya, Mas. Oke, baik. Makasih ya, Bu. Mm-mm. Oke, sama-sama. Kemudian identitas ya, kita sampai di hukum atau sifat identitas. Di sini identitas untuk operasi union atau gabungan, operasi himpunan A, union himpunan semesta, maka gabungannya ya himpunan semesta itu.
Kemudian kalau gabungan antara himpunan A dengan himpunan kosong, maka himpunan itu sendiri. Jadi unsur identitasnya di sini adalah ada di sini ya, himpunan kosong. Karena kenapa? Karena untuk operasi union ketika himpunan itu dioperasikan dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Gitu. Nah, sedangkan kalau di operasi irisan ketika himpunan A dioperasikan irisan dengan himpunan semesta menghasilkan himpunan A itu sendiri, maka unsur identitas di operasi intersection atau operasi irisan itu adalah himpunan itu sendiri. Selanjutnya, idempoten. Maksudnya apa? Ketika dioperasikan union maupun irisan itu menghasilkan unsur atau himpunan yang sama. Gitu. Komutatif. Komutatif itu seperti dibolak-balik itu sama aja gitu gampangannya teman-teman. A union B, B union A itu sama saja. Untuk intersection juga berlaku sifat komutatif. A irisan B itu akan sama dengan B irisan A. Nah, asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Pengelompokan misalkan A union B itu dioperasikan terlebih dahulu baru operasi union dengan C itu sama halnya ketika operasinya itu dikelompokkan di belakang itu akan sama menghasilkan nilai yang sama. Kemudian kalau distributif, sifat distributif di sini disebar gitu ya teman-teman. A di sini sifat distributif itu berlaku ketika ada kombinasi operasi himpunan, kombinasi irisan dengan kombinasi gabungan. Contohnya di sini A union B irisan C, maka kombinasi atau distributifnya itu bernilai A union B irisan A union C gitu. Pun berlaku untuk kebalikannya seperti yang di bagian B ini. Untuk komplement A union komplement dari C, maka himpunan semesta itu sendiri gitu. Karena ketika digabung himpunan A digabung dengan komplement himpunan A ya himpunan semesta gitu. Kemudian kalau irisan antara himpunan A dan himpunan komplement A itu maka himpunan kosong karena kan tadi definisinya komplement itu merupakan himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A. Maka ketika diiriskan akan menghasilkan himpunan kosong. Selanjutnya, komplement dari komplement ya himpunan itu sendiri gitu. Kemudian komplement dari himpunan semesta itu himpunan kosong teman-teman ya. Kemudian komplement dari himpunan kosong berarti himpunan semesta atau kebalikannya sebenarnya. Jadi himpunan kosong itu kebalikannya dengan himpunan semesta. Nah, ini sifat De Morgan. Ketika ada operasi gabungan dikomplementkan akan menghasilkan kebalikannya yaitu operasi irisan. Gitu. Nah, di sini kita masuk ke perkalian kartesius, di mana perkalian kartesius itu syaratnya untuk dua himpunan tidak kosong. Misalkan A dan B di sini, himpunan kosong A dan B. Jadi syaratnya A itu tidak boleh kosong, kemudian B itu juga tidak boleh kosong. Di mana di mana himpunan A dan B itu dapat dituliskan dengan himpunan terurut. A untuk himpunan A, di sini untuk himpunan anggota himpunan A, kemudian B di sini untuk anggota himpunan B, atau dalam bahasa matematika bisa dituliskan seperti ini. Jadi gampangnya itu himpunan A, himpunan B itu dibentuk suatu pasangan terurut gitu teman-teman. 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan seterusnya. Nah, ini tidak berlaku sifat komutatif ya di sini ya, karena
ketika perkalian Kartesius A dengan B itu tidak sama dengan perkalian Kartesius B dengan A karena urutan pasangannya berbeda di sini teman-teman. Begitu. Ini kaitannya nanti dengan relasi dan nantinya berlanjut ke fungsi. Mungkin itu untuk di modul 1 teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita selesaikan modul 1 sampai 3 baru ada tanya jawab atau bagaimana nih teman-teman? Coba saya cek kolom chat dulu ya, mungkin ada pertanyaan. Aman? Apa saya boleh lanjut? Lanjut. Oh, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, penjelasan lanjutan dari buat pembuktian hukum distributif itu gimana ya, Bu? Pembuktian hukum distributif. Iya, Bu. Oh, yang tadi yang sifat operasi himpunan maksudnya, Mas. Iya, Oke, nanti mungkin kita bisa, saya takutnya kalau itu terlalu panjang, nanti di akhir sesi saja bagaimana? oke, Bu. Oke, nanti mau diingatkan ya, Mas ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ya nanti ya, pembuktian dari hukum distributif gitu ya, Mas ya. Oke. Himpunan, sekarang masuk ke himpunan bilangan, teman-teman. Himpunan bilangan ada 5 di sini dibaginya. Ada himpunan asli, himpunan cacah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, irasional, bahkan ada himpunan bilangan real dan bilangan kompleks gitu. Ternyata ada 7 di sini. Nah, bagaimana cara, apakah mungkin teman-teman bisa membedakan apa bedanya himpunan bilangan rasional dan irasional? Boleh tulis di kolom chat. Apa perbedaan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional? Bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat, sedangkan bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bilangan, betul ya. Nanti kita mulai dari bilangan asli. Bilangan asli itu disimbolkan dengan huruf N, teman-teman, atau natural ya kalau bahasa Inggrisnya. Himpunan bilangan asli dinotasikan dengan huruf N yang terdiri dari bilangan prima dan bilangan komposit. Jadi sebenarnya ada bilangan prima, bilangan komposit, ada bilangan genap, bilangan yang bilangan asli yang lebih besar dari satu yang memiliki faktor pembagi satu atau bilangan itu. Nah, bilangan prima itu contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya.
Jadi kalau misalkan bisa juga dibentuk suatu himpunan dengan bilangan komposit adalah himpunan asli lebih besar dari satu yang bukan bilangan prima. Jadi kebalikannya antara bilangan prima dan bilangan komposit di sini. Jadi bilangan prima dan bilangan komposit di sini itu saling lepas atau irisannya itu tidak ada. Jadi irisannya itu himpunan kosong. Nah, hubungan antara bilangan asli, bilangan prima, dan bilangan komposit dapat dituliskan seperti ini. Jadi gabungan ya. Satu, kemudian bilangan prima dan bilangan komposit digabung itu menjadi bilangan asli. Begitu. Selanjutnya, bilangan 0 dan himpunan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu merupakan gabungan dari 0 dan himpunan bilangan asli. Nah, bedanya bilangan cacah dengan bilangan asli itu, kalau bilangan cacah itu ada nolnya. Kalau bilangan asli, nggak ada nolnya, teman-teman. Gitu. Jadi, bilangan asli itu anggotanya itu lebih sedikit daripada bilangan cacah, karena tadi ada nolnya untuk bilangan cacah. Kemudian, himpunan bilangan bulat biasa dinotasikan dengan huruf Z seperti ini. Nah, ini lebih banyak lagi anggotanya. Kenapa? Karena dia memuat bilangan negatif. Himpunan bilangan negatif dari bilangan. Jadi ada nilai negatif, ada nilai positif gitu ya. Dari 0, min 1, sampai seterusnya. 1, sampai seterusnya begitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam bilangan asli itu juga ada dalam bilangan, maksud saya di bilangan bulat juga ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Sudah tahu ya, ini sudah diketahui mungkin di bangku SMP mungkin ya, bilangan ganjil dan bilangan genap. Yang membedakan di sini kalau bilangan genap itu dibagi dua, bisa dibagi dua gitu, gampangnya gitu. Ternyata ada definisi bahwa bilangan ganjil itu didefinisikan sebagai N sama dengan 2K plus 1, atau bisa juga N sama dengan 2K min 1, di mana K merupakan anggota bilangan bulat gitu. Contoh, 7 itu ganjil. Kenapa kok 7 itu ganjil? Karena ditemukan suatu bilangan bulat yaitu K dan berlaku 7 sama dengan 2 kali K plus 1. Nah, K-nya itu berlaku, ada nilai K-nya itu ketemu gitu teman-teman. Oh, K-nya itu 3. Kemudian kalau min 9, karena untuk K sama dengan itu min 4, berlaku min 9 sama dengan 2 kali min 4 min 1 gitu. Jadi ketemu min 9. Maka dapat dikatakan bahwa min 9 di sini itu merupakan bilangan ganjil. Nah, untuk bilangan genap, di sini kita bisa menemukan suatu bilangan K, di mana K himpunan bilangan bulat, sehingga berlaku N sama dengan 2K. Itu makanya saya, kalau bilangan itu bisa dibagi dengan 2, maka dia bilangan genap. Kalau nggak bisa dibagi 2, maka dia bilangan ganjil gitu. Itu kalau mudahnya seperti itu. Ternyata definisinya seperti dalam slide ini gitu ya teman-teman. Nah, tadi sempat saya tanyakan bagaimana dengan himpunan bilangan rasional itu. Teman-teman sudah menyampaikan, ada yang menyampaikan di kolom chat bahwa himpunan bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam desimal, bisa dibentuk dalam pecahan. Ternyata tidak sebatas itu, bahwa bilangan rasional itu adalah pembagian dua bilangan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Pembaginya itu tidak boleh 0. Nah, N di sini itu nggak boleh 0. Kenapa?
kok nggak boleh 0, teman-teman? Ada yang tahu? Kenapa N di situ tidak boleh 0? Karena kalau pembagian 0, gimana Mas Ali? Karena semua bilangan kalau dibagi dengan 0 itu hasilnya 0. Kalau Maka semua bilangan, semua bilangan kalau dibagi 0 semua akan bilangan, menghasilkan 0. ya. Mas Mustaqim, saya izin minum ya. Bu, sebentar. Yang jika nggak salah harusnya semua bilangan 0 yang dibagi 0 hasilnya tidak terhingga, Bu. Semua bilangan jika dibagi dengan 0 hasilnya tak terhingga. Iya, Bu. Oke. Kalau dibagi 0 hasilnya tak terdefinisikan, kata Mas Adam. Karena bilangan yang dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, semua bilangan ketika itu dibagi dengan 0, itu bukan tak terhingga, tapi tak terdefinisi, undefined. Misalkan, 2 dibagi 0 itu sama dengan 0. Benar atau salah? Salah. 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 Yang benar apa? 2 dibagi 0 itu jawabannya apa? Tak terdefinisi nggak ada jawabannya. Bonus gitu ya kalau nggak ada jawabannya, Mas Supriyadi ya. Jadi kalau 2 dibagi 0 itu tak terdefinisi ya teman-teman ya. 2 dibagi 0 itu undefined. Tak terdefinisi. Jadi ini salah. Tidak boleh. Dulu saya kalau waktu belajar ini, kenapa kok nggak boleh dibagi 0? Dulu saya jawabnya tak terhingga ketika belum tahu ya, tapi sama dosen dimarahin. Kalian itu kuliah di prodi matematika, dulu saya ambil matematika, nggak boleh bilang kalau itu tak hingga, karena semua bilangan yang dibagi 0 itu tak terdefinisi hasilnya gitu. Jadi bukan Bu, ya. bisa tolong ulangi tadi yang jawaban yang himpunan bilangan nolnya apa tadi hasilnya? Tadi internet di tempat saya tiba-tiba mati, jadi eh, keluar dari Zoom tadi. Bisa tolong diulangin? Oke, jadi semua bilangan yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tak terdefinisi atau undefined. Gitu ya, Mas ya? Oh ya, masih, Bu. Sama-sama. Nah, di sini di bilangan rasional itu sebagai syarat, teman-teman. Kenapa? Karena kalau N-nya sama dengan 0, maka ini tidak bisa terdefinisi himpunan bilangan rasional itu. Maka pembagi tidak 0 itu menjadi syarat di sini. Nah, M per N di sini sering disebut sebagai pecahan, di mana M itu pembilang, N itu sebagai penyebut. Ada pecahan sejati dan juga ada pecahan sejati. Pecahan sejati itu ketika pembilangnya itu kurang dari N. Nah, kalau pecahan tidak sejati, di sini pembilangnya lebih besar dari pembilangnya lebih besar dari penyebut, sehingga bisa dibentuk suatu pecahan campuran. Gitu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Kan tidak cukup bisa dibentuk suatu pecahan saja untuk bilangan rasional itu. Nah, ada syarat selanjutnya, ada lanjutannya bahwa ciri yang kedua itu angka terakhir di belakang koma itu adalah 0 atau angka terakhir di belakang koma itu berulang. Jadi angkanya itu berulang atau berpola. Contohnya di sini 2/9. 2/9 itu 0,222.
1/3, 1/1/3 atau 4/3 di sini bisa berulang, yaitu 1,333. Jadi di sini ciri-ciri dari himpunan rasional itu, pertama, bisa dibentuk suatu pecahan di mana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan yang kedua, ketika diubah dalam bentuk desimal, bilangan tersebut itu di belakang koma 0 atau berulang. Bilangannya berulang atau angkanya berulang di belakang koma. Nah, sampai di sini teman-teman aman? Himpunan rasional itu Aman. aman? Paham, Bu. Oke. Kalau paham boleh dikasih contoh. Coba tuliskan himpunan bilangan irasional. Contoh. Contoh bilangan irasional, maaf. Contoh bilangan irasional. Contoh yang- bilangan irasional. Mm-mm. Semua bilangan dikalikan dengan pi bisa disebut dengan bilangan irasional karena pi dalam matematis itu merupakan bilangan irasional, Bu. Oke. Pi itu bilangan irasional. Kenapa si pi itu nggak irasional? Kenapa, Mas? Karena di situ memang sudah baku mungkin, Bu, ya. Kalau pi itu bilangan irasional. Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa memberikan jawaban kenapa pi itu tidak rasional? Saya Bu, Oke, Mbak Alia. pi tidak irasional karena angka belakangnya itu tidak berulang seperti bilangan rasional. Oke, good. Karena angka di belakang koma itu tidak berulang, maka dikatakan pi itu bilangan irasional. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kebalikannya dari rasional ke irasional. Ya, karena kita tadi sudah mengetahui bilangan rasional itu seperti apa, syaratnya apa, maka dengan mudah ketika si bilangan itu tidak memenuhi syarat dari bilangan rasional, maka bisa dikatakan bilangan tersebut bilangan irasional. Gitu ya. Kemudian di sini ada contoh juga kan, seperti teman tadi bilang bahwa pi itu merupakan bilangan irasional. Akar 2 juga tidak tidak rasional atau irasional. Kemudian mengenai pembulatan bilangan desimal, teman-teman. Di sini ketika kita menuliskan 3 angka di belakang koma, ini akan lebih dipelajari teman-teman ini dari sistem informasi ya. Oke, cukup di sini mungkin kalau sistem informasi. Sebentar saya charge dulu. Oke. Ketika kita menuliskan 3 angka di belakang koma, maka jika angka keempat tersebut, jadi kita mau memotong nih. Kita mau memotong 3 angka aja. 3 angka aja di belakang koma. Ketika angka keempat bernilai 4 atau kurang dari 4, maka angka ketiga tetap. Jika angka keempat bernilai 5 atau lebih besar dari 5, maka angka ketiga ditambah 1 gitu. Saya kira teman-teman udah tahu ya di sini. Contohnya di sini kalau akar 2 itu 1,414. Nah, angka keempat itu adalah 2. Maka pembulatannya itu tetap 1,414. Nah, lain halnya dengan pi di sini ketika 3,1415. Nah, angka keempat itu adalah 5, maka nilainya akan dibulatkan ditambah 1 menjadi 3,142 di sini. Gitu ya. Nah, bilangan bulat itu dapat dituliskan seperti ini karena tadi didefinisikan himpunan bilangan bulat itu dengan Z capital seperti ini.
bilangan terawal dan terakhir tidak dapat didefinisikan, maka bisa dituliskan dengan minus tak hingga dan plus tak hingga, karena himpunan bilangan bulat itu termasuk dengan himpunan tak berhingga. Begitu. Nah, apa perbedaan himpunan bilangan real dan himpunan bilangan bulat, teman-teman? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom chat, karena himpunan bilangan bulat itu juga berawal dari bilangan negatif. Himpunan bilangan real juga dari himpunan bilangan negatif. Dan sama-sama bisa dituliskan dalam garis bilangan seperti ini. Paling kecil itu negatif tak terhingga, paling besar itu tak terhingga. Sama-sama himpunan tak hingga. Nah, apa perbedaannya? Teman-teman ada yang tahu? Real itu nyata, sedangkan imajiner itu tidak nyata. Betul. Tapi yang saya tanyakan adalah, apa perbedaan himpunan bilangan bulat dan bilangan real? Kalau untuk perbedaan dasarnya, kalau untuk himpunan bilangan real itu termasuk apa pecahan juga termasuk himpunan bilangan real juga. Sedangkan kalau Mm-mm. untuk himpunan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat itu pecahan itu tidak termasuk. Oke, bilangan bulat itu tidak mempunyai anggota bilangan pecahan. Kalau bilangan real itu punya anggota bilangan pecahan gitu ya. Jadi lebih eh, detail bilangan real ya, teman-teman ya. Oke, sama halnya dengan desimal. Oke. Kalau kalau garis apa kalau bilangan real bisa dituliskan dalam garis bilangan, sedangkan bilangan yang tidak real tidak bisa dituliskan, Bu. Iya, itu kalau bilangan real dan tidak real ya. Tapi kalau bilangan bulat dan bilangan real itu bisa dituliskan dalam garis bilangan. Nah, mengenai urutan dalam bilangan real di sini. Ini gampang sih, teman-teman. Jadi kalau yang negatif berarti yang lebih di sebelah kiri, kalau yang positif di sebelah kanan gitu ya. Kalau yang lebih kecil notasinya itu di lebih kecil, kalau lebih besar maka diberi tanda lebih besar. Nah, sekarang ada istilah himpunan bilangan kompleks. Nah, himpunan bilangan kompleks ini didefinisikan seperti ini, teman-teman. Dia mempunyai bagian real dan bagian imajiner, di mana bagian realnya itu ditulis sebagai REZ, kemudian imajiner di sini X sebagai bagian dari real, kan, dan Y di sini sebagai bagian dari imajiner atau IMZ di sini. Seperti ini, maka A ini adalah merupakan bagian real dan B di sini adalah bagian dari imajiner. Gitu. Nah, dengan ada syarat lagi bahwa di sini ada syaratnya I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 di sini. Ini sebagai pengetahuan saja ya, teman-teman. Karena nantinya yang akan kita bicarakan itu semuanya adalah bilangan real. Mungkin mungkin kalau teman-teman yang ada di prodi matematika nanti akan mengambil mata kuliah fungsi kompleks. Nah, itu lain halnya. Tapi kalau untuk program studi sistem informasi, saya kira semua semesta pembicaraannya itu hanya bilangan real saja mungkin ya. Oke. Kemudian, nah ini tadi kan kita sudah membicarakan mengenai himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, kemudian himpunan bilangan ganjil, genap, himpunan bilangan bulat,
himpunan bilangan rasional, dan yang terakhir himpunan bilangan kompleks. Nah, ternyata mereka itu punya hierarki. Jadi ada urut-urutan begitu, ada gabungan bilangan ini dengan ini apa gitu. Nah, di sini gabungan himpunan bilangan rasional atau Ki dan himpunan bilangan irasional itu membentuk bilangan real. Gitu, teman-teman. Atau bisa dilihat dalam diagram ini, teman-teman. Yang paling punya banyak anggota itu, yang paling luas cakupannya itu adalah himpunan bilangan kompleks. Di sini. Nah, setelah itu bilangan kompleks itu dibagi menjadi dua. Ada himpunan bilangan real dan himpunan bilangan imajiner. Bilangan real dibagi lagi, bilangan rasional dan irasional. Kemudian himpunan rasional dibagi lagi menjadi himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan pecahan. Himpunan bilangan bulat dibagi lagi menjadi himpunan bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat negatif, himpunan bilangan nol gitu ya. Di dalam himpunan bilangan asli itu dibedakan lagi menjadi bilangan prima, bilangan satu, dan bilangan komposit. Ada juga mungkin di bilangan bulat, di sini bisa himpunan bilangan genap dan bilangan ganjil. Ganjil gitu ya. Oke. Nah, ini selesai untuk modul kedua, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai himpunan bilangan? Izin bertanya, Bu. Boleh? Nama saya Yudit dari Sistem Informasi. Mm-mm. Saya ingin menanyakan mengenai bilangan kompleks ya, yang terdiri dari bilangan real dan imajiner. Yang Mm-mm. saya tanyakan adalah sejauh ini kan kita di Sistem Informasi kan mungkin berhubungan dengan tipe data ya, Bu ya. Jadi Tipe data. betul tipe data untuk bilangan Mm-mm. ya. Misalkan kalau integer biasanya itu kan istilahnya korelasinya dengan bilangan bulat gitu Ibu ya, atau Mm-mm. apa namanya float atau yang lainnya itu korelasinya dengan bilangan real. Sedangkan kita di sini nggak pernah menemui yang namanya bilangan imajiner gitu Bu. Yang saya Mm-mm. ingin tanyakan sebenarnya implementasi bilangan imajiner itu sebenarnya untuk apa ya kalau di kehidupan sehari-hari gitu Bu? Karena sejauh ini sih saya belum pernah menemukan untuk implementasinya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik Mas. Mas Yudit Aditya dari Sistem Informasi ya. Implementasi dari himpunan bilangan kompleks ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa himpunan bilangan kompleks itu mungkin tidak dipelajari di sistem informasi, tapi untuk mahasiswa program studi matematika itu akan dipelajari kalau tidak salah semester 7 atau 8 itu fungsi kompleks. Nah, implementasinya itu bagaimana? Dalam secara di kehidupan nyata yang mungkin bisa dilihat ya Mas ya, di penerapan di bidang fisika gitu. Bisa di transformasi Fourier, kemudian di matematika teknik, kemudian di impedansi listrik gitu ya. Terutama ini tuh digunakan di bidang fisika gitu. Nah, saya kurang paham mungkin kalau di pemrograman apakah itu digunakan atau tidak gitu. Tapi sejauh ini penerapannya itu di bidang fisika gitu. Lebih ke engineer gitu, Mas. Ya, baik Bu, gitu. Soalnya kalau di coding Mm-mm. kayaknya nggak ada sih tipe data bilangan kompleks atau imajiner gitu Bu. Sejauh ini sih saya belum Betul. menemukan gitu. Iya. Iya, Terima kasih Bu betul. jawabannya. Sami-sami Mas Yudit Aditya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Selamat siang Bu, saya mau tanya. Mm-mm. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin bertanya, Mm-mm. kenapa Boleh. ada hierarki himpunan bilangan? Kenapa itu Bu? Kenapa? Kenapa ada hierarki himpunan bilangan? Buat apa itu Kenapa? Bu? Karena biar kita bisa mengetahui ternyata ada silsilah bilangan itu. Seperti yang Mas
Aditya tadi sampaikan, di sistem informasi itu menggunakan himpunan apa tadi? Integer dan float gitu ya. Kalau integer menggunakan himpunan bulat, kemudian float itu menggunakan himpunan bilangan real. Nah, biar tahu sih kenapa kenapa ada float dan kenapa ada integer, kenapa ada himpunan bulat dan himpunan bilangan real gitu. Ternyata tidak ternyata tidak sampai di situ, bahkan lebih ke atas lagi tuh ada. Untuk menjawab sih Mas, ada keterbatasan bilangan, ada hierarki, ada ternyata himpunan bilangan asli itu merupakan anggota dari himpunan atau himpunan bagian dari bilangan bulat. Bilangan rasional merupakan bagian dari himpunan bilangan real, begitu. Oh iya, terima kasih Bu. Memang merupakan proses ya kalau kalau di matematik itu. Jadi si bilangan asli itu merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat bagian dari himpunan rasional, rasional bagian dari himpunan bilangan real, dan yang terakhir real itu bagian dari himpunan bilangan kompleks. Seperti itu, Mas Orlando. Semoga menjawab ya, Mas. Oh iya, makasih banyak Bu. Sama-sama. Yang lain, teman-teman? Wah, ini semuanya sistem informasi ya ini, dan eh sangat keingintahuannya tinggi gitu, teman-teman. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke modul 3. Lanjut. Oke. Kita beralih ke logika. Ini sebenarnya di matematika dasar ini, teman-teman, itu sangat dibutuhkan ketika teman-teman itu mau mengikuti tes potensi akademik, tes psikologi, tes kemampuan dasar, itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Di materi-materi matematika dasar itu di bagian bagian kuantitatif ya atau perhitungan itu sering keluar mengenai logika, mengenai kemampuan matematika teman-teman. Mungkin nantinya ketika mau mengikuti tes itu jadi pernah belajar gitu ya. Nah, di logika ini kita akan belajar apa saja? Kita akan belajar proposisi, hubungan logis, keekuivalenan, kemudian ada juga penarikan kesimpulan di akhir nanti. Nah, proposisi itu apa? Proposisi itu adalah kalimat atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Jadi kalau ada kalimat atau pernyataan yang tidak memiliki nilai kebenaran, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu proposisi. Contohnya, di sini saya punya contoh. Di sini ada contoh, hari ini dilaksanakan tutorial. Ini ada nilai kebenarannya, bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau di mana tutorial dilaksanakan, kita nggak tahu nilai kebenarannya karena ini suatu pertanyaan gitu ya. Tutorial dilaksanakan di balai desa. Nah, ini kita bisa menentukan nilai kebenaran. Jadi, intinya di proposisi itu kita bisa menyatakan pernyataan ini itu benar atau salah. Jadi, nggak boleh keduanya, benar atau salah. Gitu ya. Oke, di sini contoh proposisi dan nilai kebenarannya. Di sini ada beberapa kalimat yang manakah berupa proposisi dan bukan proposisi gitu. Dan jika merupakan proposisi apa nilai kebenarannya gitu, tentuin teman-teman ya. Api itu panas. Nah, ini merupakan suatu proposisi. Kenapa? Karena ini bisa ditentukan nilai kebenarannya yaitu bernilai benar. Kemudian yang ke B, api itu tidak panas.
Ini merupakan suatu proposisi, bisa ditentukan nilai kebenarannya yaitu salah. Langit cerah berwarna biru, proposisi, bernilai benar. Bagai pungguk merindukan bulan, ini bukan merupakan proposisi, karena kita tidak bisa menentukan ini benar atau salah. Kemudian 3 plus 4 sama dengan 6. Jelas ini proposisi, karena bernilai salah. 3 plus 4 sama dengan 7, jelas ini proposisi bernilai benar. Kemudian X plus 1 adalah bilangan prima. Ini bukan merupakan proposisi, karena kita tidak tahu ini benar atau salah. Nah, proposisi di sini diberi lambang huruf besar, yaitu P, Q, R misalkan di sini. Nah, selanjutnya, sampai di proposisi ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman ya? Ibu, Boleh. untuk yang lambang proposisi itu bedanya PQ sama R apa ya? Apa tetap sama itu berupa proposisi? Di sini, P, Q, atau R ini. Contoh, dia Mm-mm. menggunakan huruf kapital, gitu aja sih, Mas. Oh, jadi bebas Heeh. ya? Bebas. Bebas. Oke. Selanjutnya kita ada kuantor, teman-teman. Ada suatu kalimat, X plus 1 adalah bilangan prima. Maka dengan X anggota bilangan asli, ini merupakan suatu kalimat terbuka. Kenapa disebut kalimat terbuka? Karena kita tidak tahu ini bernilai benar atau salah. Ini tergantung dari nilai X yang diberikan, gitu ya. X itu merupakan anggota bilangan asli ya. Kalau X-nya itu bernilai 1, kalau X bernilai 1, maka kalimat ini bernilai benar. Tapi kalau ketika kita ganti X-nya sama dengan 3 misalkan, maka pernyataan ini tidak bernilai benar. Maka kalimat ini disebut atau pernyataan ini disebut sebagai kalimat terbuka. Jadi tidak dapat ditentukan nilai benar atau salah dan tergantung dari nilai X-nya. Nah, kalimat terbuka diberi notasi sebagai BX dapat menjadi proposisi dengan cara menambahkan suatu kuantor atau suatu syarat tertentu ya. Kuantor universal diberi notasi seperti ini, kemudian kuantor eksistensial diberi notasi seperti ini. Maka kalimat terbuka itu dapat ditulis sebagai berikut. Misalkan kalau penerapan dari kuantor eksistensial, kuantor universal, setiap X gitu ya, dibacanya ini setiap X dengan BX, untuk setiap X berlaku BX. Kemudian kalau kuantor eksistensial terdapat atau ada X berlaku BX gitu. Jadi kalau kalimat terbuka akan dapat berubah menjadi suatu proposisi ketika ada tambahan suatu kuantor. Gitu teman-teman. Ada dua jenis kuantor di sini. Contohnya di sini. Masih dengan kalimat terbuka yang sama seperti slide sebelumnya bahwa X plus 1 adalah bilangan prima untuk X anggota dari himpunan bilangan asli. Contoh pertama, penambahan kuantor universal. Setiap X berlaku X plus 1 adalah bilangan prima dengan X adalah anggota bilangan asli. Nah, karena bila ini bernilai salah, karena bila X ini diganti dengan 5, maka hasilnya itu bukan bukan bilangan prima seperti saya katakan sebelumnya tadi ya teman-teman. Kalau X-nya ini diganti dengan 5, maka kan dapatnya 6. Sementara 6 itu bukan bilangan prima. Nah, kuantor yang kedua, jadi ketika ini ditambahkan kuantor universal, ini tidak bisa berubah menjadi proposisi.
gitu. Karena ada yang mematahkan atau ada counternya gitu ya, ketika X-nya itu diganti dengan 5 ini tadi. Nah, yang kedua untuk kuantor eksistensial, ini salah ya, harusnya ini huruf simbolnya E terbalik, ada X. Jadi ini harusnya seperti ini teman-teman. Ini. Ada X berlaku X plus 1 adalah bilangan prima untuk X lebih anggota dari himpunan bilangan asli. Ini bernilai benar karena ada. Jadi ketika kita ganti X-nya itu dengan 10, maka hasilnya 11 yaitu bilangan prima. Jadi nggak semuanya X itu bisa memenuhi. Bisa ketika kita tunjukkan satu aja itu memenuhi, maka ini dapat bernilai benar. Gitu untuk kuantor eksistensial. Sampai di sini aman teman-teman? Aman. Oke. Selanjutnya ada penghubung atau konektif. Tadi kan kita sudah membahas proposisi, kemudian kalau si kalimat terbuka itu kita tambahkan suatu kuantor, itu bisa berubah menjadi proposisi. Dan ingat proposisi itu bernilai benar atau salah, tidak boleh bernilai keduanya. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk itu adalah gabungan dari beberapa proposisi sederhana dengan diberikan suatu penghubung antara satu proposisi dengan proposisi yang lain. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk tersebut dengan hubungan logis dari proposisi yang membangunnya. Yang pertama, penghubungnya itu apa? Penghubungnya itu adalah negasi di sini. Kalau tadi di himpunan kita berbicara itu komplement. Nah, kalau di logika kita istilahnya itu negasi atau kebalikannya. Misalkan kita punya proposisi P, negasi P ditulis seperti ini. Proposisi P mempunyai nilai kebenaran benar dan benar, kemudian ada salah. Maka negasinya tentunya itu berkebalikan. Ketika proposisi itu bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Ketika proposisi itu bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Gitu, teman-teman. Kemudian penghubung yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi ini atau bisa juga dibaca dengan dan. Bisa dibaca dengan dan. Misalkan P dan Q itu adalah dua proposisi. Konjungsi P dan Q, mungkin ini sangat relate ya dengan teman-teman sistem informasi ketika melakukan coding ya. Logika ini sangat diperlukan menurut saya. Misalkan P dan Q itu dua proposisi konjungsi P dan Q diberi notasi P dan Q bernilai benar jika jika keduanya itu bernilai benar. Namun jika salah satu proposisi itu bernilai salah, baik di P ataupun Q, maka konjungsinya bernilai salah. Nah, tabel kebenarannya ditampil seperti ini ketika P dan Q proposisinya itu bernilai benar-benar salah-salah, Q itu benar-salah, maka seperti syarat yang telah dinyatakan sebelumnya, kalau keduanya itu bernilai benar, maka hasil hubungan konjungsinya itu bernilai benar. Tapi kalau ada salah satu, bahkan dua-duanya salah, maka hasil konjungsinya adalah salah. Begitu, teman-teman. Kita dapat negasi, yang kedua kita dapat konjungsi, yang ketiga kita punya disjungsi, atau bisa juga dibaca atau dibaca atau, bingung nggak tuh? Disjungsi gitu ya. Misal P dan Q itu dua proposisi. Nah, kalau keduanya ada salah satu aja yang bernilai benar, maka nilai disjungsinya itu bernilai benar. B, proposisi B bernilai benar, proposisi Q bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Perhatikan teman-teman, kalau ada B-nya aja salah satu, maka disjungsinya bernilai benar.
Nih. Tapi kalau keduanya salah, di sini disjungsinya bernilai salah. Gitu. Nah, yang keempat, implikasi. Ini jika maka. Implikasi P dan Q, dua proposisi. Jika P bernilai implikasi P, maka Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Maka implikasi P dan Q itu bernilai benar. Jadi kalau si P-nya itu bernilai benar, kemudian Q-nya itu bernilai salah, maka nilai implikasinya itu adalah salah. Selebihnya itu bernilai benar di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini gabungan ya, ada P, Q, kemudian kita negasikan gitu ya. Nah, di sini kita punya istilah converse, inverse, dan kontraposisi. Converse itu apa? Converse itu kebalikan. Q maka P. Converse-nya itu apa? P maka Q. Kemudian negasi P, maka negasi Q disebut inverse dari implikasi P maka Q. Kalau kontraposisi negasi Q maka negasi P disebut kontraposisi dari implikasi P maka Q. Nah, di sini kita akan mencari hubungan dari nilai kebenaran antara converse, inverse, dan kontraposisi. Pertama, kita harus mencari negasinya terlebih dahulu, gitu. Negasi P, maka tadi kan kebalikan ya teman-teman ya. Kemudian P maka Q tadi kalau benar, kemudian salah, maka hasilnya salah. Q maka P, nah ini agak dibalik ya, Q dulu maka baru P. Maka di sini yang bernilai salah adalah ketika benar, kemudian salah. Nah, ini disebut sebagai converse, ini sebagai implikasi, dan di sini sebagai kontraposisi. Gitu ya. Ternyata nilai kebenaran dari ini apa? Inverse itu bernilai sama. Kemudian bernilai sama dengan inverse-nya. Kemudian nilai kebenaran dari kontraposisi dengan implikasinya itu bernilai sama juga nih kalau teman-teman perhatikan. Ini sama-sama salah. Kalau ini salah sama salah. Ini sama dengan ini. Kemudian kontraposisi bersama dengan implikasinya. Nah, begitu teman-teman untuk penghubung atau konektif. Penghubung konektif di bagian implikasi. Nah, kemudian kalau di implikasi atau jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika akan bernilai benar jika keduanya itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Mau benar-benar atau salah-salah itu nilainya akan benar. Akan benar. Gitu. Nah, tadi kita punya negasi, kita punya disjungsi, konjungsi, implikasi, dan yang kelima adalah biimplikasi. Bagaimana penerapannya? Nanti kebanyakan teman-teman itu ketika di soal itu diberikan suatu proposisi. Proposisi, dua proposisi, lalu ditanya, tentukan nilai kebenaran. Atau tentukan disjungsinya, nilai kebenaran dari disjungsinya seperti itu. Misalkan di sini kita punya proposisi P, Ani beli modul kalkulus bernilai benar. Ani ujian kalkulus di sini bernilai benar. Jadi P itu Ani beli modul kalkulus, Ani ujian kalkulus, ini asumsinya kedua proposisi ini bernilai benar. Yang ditanyakan di sini negasi dari P. Maka negasi dari P di sini adalah berarti kan kebalikannya, Ani tidak beli modul kalkulus. Kemudian konjungsinya, Ani beli modul kalkulus dan Ani ujian kalkulus. P dan Q.
Gitu ya. Tadi konjungsi syaratnya apa, teman-teman? Di sini konjungsi tabelnya bahwa ketika keduanya bernilai benar, maka nilai kebenarannya juga akan konjungsinya adalah bernilai benar. Nah, ini harusnya bernilai benar ya. Ani beli modul kalkulus dan Ani ujian kalkulus. Nah, ini terdapat kesalahan di sini. Harusnya ini bernilai benar. Sorry. Di sini benar ya. Oke. Ibu, maaf, Ya. itu kan yang Q-nya bernilainya salah. Oh, sorry. Oh iya betul, Mbak. Iya, Q-nya jadinya bernilai salah ya. Berarti P bernilai benar, Q bernilai salah. Maka benar ya bernilai salah ya. Saya terima kasih sudah diingatkan, Mbak. iya Ibu. Oke, lanjut ya, Mbak Alia ya. Disjungsi di sini P bernilai benar, kemudian atau si Q-nya bernilai salah. Kalau disjungsi salah satu bernilai benar, maka nilai disjungsinya itu bernilai benar. Maka di sini bernilai benar. Kemudian kalau implikasi itu jika yang implikasi P maka Q. Kalau implikasi jika P-nya benar, kemudian Q-nya itu salah, maka nilai implikasinya itu salah. Selebih itu akan bernilai benar. Maka di sini bernilai salah. Kemudian biimplikasi. Gimana biimplikasi? Jika kedua nilai kebenaran dari proposisi itu sama, maka biimplikasinya bernilai benar. Karena ini bernilai berbeda, yaitu benar dan salah, maka di sini nilai biimplikasi kebenarannya adalah salah. Nah, coba teman-teman di sini eh, buat latihan untuk soal ini ya. Saya pergi ke Jakarta, kemudian mungkin di sini bisa ditandai di sini teman-teman. Ini untuk P dan Q gitu ya. Di mana P-nya itu saya pergi ke Jakarta, kemudian Q itu adik pergi ke Surabaya. Boleh dicoba? Yang sudah boleh tulis di kolom chat. Bisa? Sudah? Wah, sudah banyak.
Kita cek ya. Coba saya. Oke. Oh, kok nggak bisa? Oke. Udah tampil ya slide saya, screen saya teman-teman ya. Di sini kita memisalkan di sini P itu adalah saya pergi ke Jakarta bernilai benar. Kemudian adik pergi ke Surabaya bernilai benar juga. Ini bernilai benar. Sebentar. Ini bernilai benar. P bernilai benar. Kemudian Q bernilai benar juga. Kemudian yang A yang ditanyakan adalah jika saya tidak pergi ke Jakarta, maka negasi P. Maka adik pergi ke Surabaya, maka Q. Yang B, jika saya pergi ke Jakarta, berarti P, maka adik tidak pergi ke Surabaya, maka negasi Q. Yang ke C, saya tidak pergi ke Jakarta, negasi P, maka adik tidak pergi ke Surabaya, negasi Q. Nah, dari yang A, di sini kita punya nilai kebenaran itu di sini. Oke. Kita punya negasi P, maka salah, maka benar. Bernilai apa, teman-teman? Salah, maka benar bernilai Benar. benar. Kemudian yang ke B, benar, maka salah bernilai apa? Salah. Salah. Kemudian salah, maka benar, salah, salah, maka salah, Benar. maka bernilai Benar. benar. Oke, berarti jawabannya benar, salah, benar. Oke, wah udah benar semua ini. Dah. Mantap ya. Clear ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ke kesetaraan atau ekivalen. Dua proposisi dikatakan ekivalen atau sama. Nilai kebenarannya itu dinotasikan dengan garis 3 gini ya. Maksudnya bagaimana nilai kebenarannya mereka itu sama seperti saya contohkan tadi ya di sini. Di sini nilai inverse itu sama. Kemudian nilai kontraposisi juga bernilai sama atau ekivalen. Mas Leonardo, tolong di-mute dulu Mas Leonardo. Harusnya tidak bisa, Bu, karena peralatan nggak lengkap, jelasin saya dengan betul. Tidak bisa mengkawan begitu. Oke, untuk penarikan kesimpulan, Mas Leonardo boleh tolong di-mute dulu, Mas.
Oke. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan suatu proposisi disebut tautologi jika proposisi tersebut selalu bernilai benar. Jadi nilai kebenarannya itu benar semua gitu teman-teman. Jadi tidak tergantung dari nilai proposisi-proposisi yang membangunnya. Nah, perhatikan nilai kebenaran dari proposisi majemuk atau proposisi gabungan ini yaitu dengan implikasi dan disjungsi. Ternyata ketika dicek di sini ya, untuk implikasi kan ketika benar maka salah, maka bernilai salah di sini. Kemudian disjungsikan dengan proposisi P, maka menghasilkan suatu tautologi atau bernilai benar semua, nilai kebenarannya. Nah, ini tidak mesti akan menghasilkan suatu tautologi ya, teman-teman. Harus dicek dulu dibentuk suatu tabel kebenarannya. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi itu berarti kebalikannya dari tautologi, yaitu bernilai salah. Selalu bernilai salah. Jadi tergantung hasil dari nilai kebenaran dari proposisi majemuk. Kalau di sini merupakan konjungsi dari negasinya. Jadi karena konjungsi dari P dan negasi P itu suatu kontradiksi. Kontradiksinya seperti apa? Hari ini hujan dan hari ini tidak hujan. Atau kalau di proposisi kita sebut negasi, tapi kalau di penarikan kesimpulan kita sebut sebagai kontradiksi. Gitu. Nah, ini untuk penarikan kesimpulan. Biasanya kita punya premis, terus kita bisa menyimpulkan. Premis itu apa? Premis itu ada dua proposisi biasanya. Nah, dari premis itu kita bisa menarik suatu kesimpulan, tapi ada cara bagaimana cara menarik kesimpulan itu. Nah, dari dua proposisi ini dikatakan suatu argumennya itu sah atau valid ketika menghasilkan suatu tautologi, teman-teman. Diketahui di sini dua proposisi P disjungsi Q dan Q dibuktikan bahwa argumen yang berupa implikasi ini adalah sah jika menghasilkan suatu tautologi. Gitu. Tapi ini dalam konsep ya, konsep nanti pada implementasinya nanti diberikan suatu proposisi itu dalam suatu pernyataan atau suatu kalimat gitu teman-teman. Nah ini bagian akhir ya, penarikan kesimpulan itu ada 4 cara di sini, ada modus ponen, modus tolen, silogisme, dan kontrapositif. Yang pertama untuk modus ponen diberikan 3 proposisi. Jadi jika saklar tersambung, maka bohlam hidup. Proposisi yang pertama itu merupakan bentuk implikasi ya. Yang kedua proposisinya berbentuk misalkan itu P, kemudian yang ketiga itu bohlam hidup itu Q. Nah, di modus ponen itu dibentuk P maka Q, kemudian premis kedua itu adalah P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Nah, ini tuh bentuk dari modus ponen, teman-teman. Yang pertama itu adalah P maka Q itu bernilai benar. Jika P maka Q bernilai benar dan P itu bernilai benar, maka kesimpulannya Q itu bernilai benar. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu dengan modus tolen. Nah, kalau modus tolen bentuknya seperti ini. Bedanya apa? Kalau yang sebelumnya tadi kan premis kedua itu merupakan suatu proposisi P. Nah, kalau di modus tolen, premis kedua itu merupakan negasi atau kontradiksi dari Q. Jika P maka Q benar dan negasi Q itu benar, maka negasi P itu bernilai benar. Dan yang ketiga, yaitu silogisme.
Nah, silogisme di sini jika eh, bentuknya itu kedua premis itu suatu implikasi, teman-teman. Yang pertama, jika P maka Q itu benar, kemudian premis kedua itu Q maka R itu benar, maka kesimpulannya P maka R itu bernilai benar. Gitu. Yang keempat nih, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan untuk kontrapositif. Kontrapositif ini memiliki bentuk, jadi dirubah bentuknya. Jika P maka Q itu benar, maka bentuk kontraposisinya itu kan negasi P maka negasi P. Karena mereka itu berdua tadi sudah dicek ya tabel kebenaran pada slide sebelumnya, bahwa mereka bersifat tautologi atau nilai kebenarannya itu sama. Maaf, bukan tautologi, tapi nilai kebenarannya itu sama atau ekivalen. Karena mereka itu ekivalen, maka bisa dipakai untuk penarikan kesimpulan dengan konsep kontrapositif gitu. Contohnya nih, jika saya sakit, maka saya akan pergi ke dokter. Jika saya tidak pergi ke dokter, maka saya tidak sakit. Ini merupakan suatu kontrapositif dengan syarat bahwa premis pertama itu bernilai benar, maka kontrapositifnya itu bernilai benar juga. Begitu. Nah, ini apa proses tautologinya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jika ditulis dalam bentuk simbol P maka Q, kemudian didisjungsikan dengan negasi Q, maka kesimpulannya juga negasi P. Dan bersifat tautologi. Nah, untuk sesi pertama atau pertemuan pertama teorema matematika dasar cukup di sini, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, coba saya cek di kolom chat ya. Bu, saya mau tanya. Boleh. Eh, saya kan pernah membaca di buku modul matematikanya ya kan yang soal anak panahnya ya. Ini kan yang di anak panah yang Ibu tunjukkan tadi itu kan ada kayak 2 stripnya kayak tanda sama dengan, habis itu simbol yang lebih besar ya kan, jadi kayak anak panah ke arah kanan ya kan. Sedangkan kalau yang saya dilihat di buku itu ya simbol panahnya ya kayak panah biasa gitu. Dan sesudah itu ada Mm-mm. panah yang ke arah kanan sama kiri yang panah 2 arah gitu ya kan. Mm-mm. Yang ada di buku kan panah 2 arahnya yang kayak biasa, ada juga yang kayak tanda sama dengan, habis itu simbol lebih besar di kanan dan lebih kecil di kiri sebagai simbol panah ke kanan dan ke kirinya. Apakah sama aja atau ada perbedaannya gitu, Bu? Oke, sebentar ya Mas. Coba saya tuliskan yang dimaksud benar nggak? Maksudnya, nggak kelihatan ya. Hmm. P maka Q dengan P maka Q seperti ini maksudnya. Oh, Iya, benar, Bu. Apakah benar, Benar. apakah sama atau tidak gitu ya? Iya, apakah sama atau enggak? Oke, sama saja sebenarnya itu. Mungkin style penulisannya aja, Mas. Nah, kalau ini implikasi, kalau yang ini yang panah kedua gini ya, biimplikasi. Gini. Iya, Bu. Mm-mm. Apakah sama atau beda? Sama, sama aja, Mas. Kalau pilih salah satunya aja boleh kan? Boleh. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Lagi yang lain? Oh, tuh. Ada lagi yang lain, teman-teman? Mungkin sambil ini ya, isi presensi ya, takutnya saya lupa.
Untuk link presensinya ada di kolom chat ya teman-teman ya. Hmm. Atau mungkin kita latihan soal ya. Satu soal mungkin ya mengenai kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan maksudnya. Coba saya cari soal dulu. Kalau di e-learning ini sudah masuk ke sesi ketiga ya teman-teman ya. Nuhun Bu, sesi 3 sekarang. Mm-mm. Ibu, maaf. Boleh? Saya Ditya Agung Nugraha dari Prodi Sistem Informasi. Untuk Mm-mm. membuat nilai tabel kebenaran itu udah ada rumusnya sendiri atau tergantung proposisinya di kalimat? Tabel kebenaran benar dan salah tadi ya. Ya, Yang ini ya Mas ya. Misalkan P, P kemudian Q ke Q gitu ya. ya, terus negasi Iya, ini P. memang sudah Itu nanti benar-benar salah. ya. Urutannya sudah seperti ini sih Mas. Oh, udah ada rumusnya sendiri ya? Sorry. Nggak perlu Apanya? lihat di kalimat, jadi patokan nggak kalimatnya itu? Maksudnya urutan benar salahnya atau urutan Iya, urutan proposisinya? benar salahnya. Yang ini maksudnya, yang saya Ya, tulis ini. Iya, ya. sudah seperti ini. Oh, udah Namun ada rumus ya kalau yang itu. untuk konektifnya atau penghubungnya misalkan negasi P, kemudian T, maka konjungsi itu tidak tergantung kebutuhan. Jadi yang ditanyakan apa? Oh, Mm-mm. baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Mungkin saya kasih ini ya, teman-teman ya. Jadi ada dua premis di sini. Premis P itu ini, premis Q itu ini. Tentukan kesimpulan. Sorry. Menggunakan modus ponen. Ada yang bisa? Kalau modus ponen tadi bagaimana teman-teman? Bang Lele, Kak Temijen udah kontak belum sama hotel di atas? Oke. Halo? Halo. Bisa? Dia akan lulus ujian. Kita punya, sorry lah ya. P maka Q, kemudian dia punya P, karena kita menggunakan modus ponen, maka kesimpulannya adalah dia akan lulus ujian. Gitu. Ini contoh soal untuk mengarahkan kesimpulan dengan konsep modus ponen. Gitu ya teman-teman ya. Dia akan lulus ujian. Oke, mantap. Berarti sudah bisa. Oke deh, berhubung waktunya sudah habis.
Boleh kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Untuk link absen udah di kolom chat ya teman-teman ya. Nanti teorema yang kedua kita ketemu di tanggal berapa? Paling absen mana? Bu ya, Bu. Tanggal 4 November. Assalamualaikum. Iya, link absennya ada di kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu izin Boleh? tanya, kalau misalkan kan ini sebagian ada yang nggak ikut ya, atau yang nggak bisa ikut karena halangan Iya. kerja, atau tidak apa namanya tuh nggak bisa login itu ke sini. Itu tuh di YouTube atau di mana buat ngelihat pembicaraan yang tadi, Bu? Boleh nanti akan di-up di YouTube program studi matematika ya, Mas ya? Program studi matematika ya, YouTube. Iya, betul, di YouTube program studi matematika. Oke. Bu, terima Oke, kasih. sama-sama. Boleh kita foto bersama dulu, yang bisa on cam boleh open cam. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dimudahkan tutorial di e-learningnya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.